Namaku Rian, seorang fotografer dokumenter yang selalu memburu cerita di balik bayang-bayang sejarah. Kali ini, proyekku membawaku ke sebuah kota kecil yang terpencil di kaki Gunung Manggar, sebuah tempat yang seolah terisolasi dari peradaban modern oleh kabut abadi dan bisik-bisik mitos kuno. Fokusku adalah sebuah bangunan kolonial yang megah namun terlupakan, sebuah mahakarya arsitektur yang dikenal penduduk setempat sebagai Rumah Manggar. Berdiri angkuh di puncak bukit, rumah itu diselimuti aura kelam yang menusuk. Penduduk di bawah sana, dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan dan rasa hormat, menceritakan legenda tentang kuntilanak merah. Konon, arwah penasaran seorang wanita yang mengenakan gaun merah bergentayangan di sana, menunggu mangsa yang cukup berani untuk mengusik kedamaiannya. Mereka berbisik bahwa ia akan mencabut nyawa siapapun yang berani mendekati Rumah Manggar setelah matahari terbenam. Aku, dengan bekal skeptisisme yang tebal dan keyakinan bahwa setiap cerita horor hanyalah fiksi, menertawakan cerita-cerita itu sebagai bualan untuk menarik turis. Malam pertama, aku menaiki bukit. Udara dingin yang menusuk tulang menyambutku. Kabut tebal mulai merayap naik dari lembah, menelan pepohonan, bebatuan, dan jalan setapak di belakangku. Cahaya senterku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Aku mendirikan tenda di sebuah lahan kecil, tidak terlalu jauh dari pagar besi Rumah Manggar yang berkarat. Tujuanku adalah mendapatkan foto malam hari dari rumah itu dengan pencahayaan alami bulan dan sedikit sentuhan lampu dari tendaku. Kamera digital andalanku, sebuah Canon 5D Mark IV, siap di tripod. Aku mengambil beberapa jepretan awal, mengabadikan siluet rumah yang suram dan angker. Saat aku sibuk dengan kameraku, sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar suara nyanyian, awalnya samar, seperti melodi yang terbawa angin dari jauh. Suaranya merdu, melankolis, seperti nyanyian pengantar tidur yang paling indah dan paling menyedihkan yang pernah aku dengar. Aku menghentikan apa yang kulakukan dan mendengarkan dengan seksama. Aku mengarahkan senterku ke segala arah, tapi tidak ada siapapun. Angin bertiup lembut, membawa kabut lebih dekat. Aku mencoba rasionalisasi, berpikir mungkin itu suara dari desa di bawah bukit atau mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Aku kembali fokus pada kameraku, mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu kembali, dan kali ini jauh lebih jelas. Lebih dekat, terlalu dekat, suaranya seolah berbisik tepat di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah ada kehadiran lain yang berdiri di sampingku. Aku menelan ludah, detak jantungku berpacu. Aku melihat ke arah Rumah Manggar, dan yang kulihat membuatku terdiam. Jendela-jendela yang tadinya tampak kosong dan gelap, kini seolah memiliki mata yang mengawasiku. Aku merasakan tatapan itu, sebuah tatapan yang dingin dan menusuk. Aku dengan cepat mengambil kembali kameraku dari tripod dan memeriksa hasil jepretanku. Saat aku membuka layar LCD, aku menemukan sebuah foto yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Di antara kabut yang tebal, bayangan pepohonan yang remang-remang, dan siluet Rumah Manggar, ada sebuah sosok. Sosok wanita dengan gaun panjang berwarna merah, rambutnya terurai panjang hingga menyentuh pinggang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambut dan kabut, namun matanya, aku bisa melihatnya dengan jelas, menyala merah, menatap lurus ke arahku. Tidak ada keraguan, itu adalah kuntilanak merah. Aku segera membuang kameraku, tubuhku menggigil hebat. Ketakutanku bukan lagi karena cerita atau mitos. Ini nyata. Aku berlari masuk ke tenda, menarik resletingnya, dan berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah trik cahaya atau ilusi optik. Namun, aku tahu di dalam lubuk hatiku, bahwa aku tidak sendirian di bukit itu. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pusing. Aku keluar dari tenda dengan perasaan cemas yang luar biasa. Di luar, kabut pagi masih menyelimuti bukit. Aku menemukan kameraku tergeletak di rumput, basah oleh embun. Aku mengambilnya, membersihkan lensanya, dan memeriksa isi kartu memori. Semua foto yang aku ambil semalam, termasuk foto sosok wanita bergaun merah itu, telah menghilang. Hanya tersisa satu file, sebuah file yang korup, tidak bisa dibuka, seperti sebuah misteri yang menantangku. Rasa takutku semalam perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang tak terbendung.
Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita horor di balik rumah Manggar. Aku memutuskan untuk tidak pergi, melainkan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah rumah itu dan sosok kuntilanak merah. Aku turun ke kota kecil di kaki bukit dan langsung menuju perpustakaan setempat. Gedung tua yang dipenuhi buku-buku usang itu terasa seperti sebuah kapsul waktu. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria tua yang ramah, Pak Slamet, pustakawan sekaligus mantan penjaga rumah Manggar. Ia menyambutku dengan senyuman yang hangat, namun matanya memancarkan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Aku menceritakan pengalamanku dan bertanya padanya tentang sejarah rumah Manggar dan kuntilanak merah. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia duduk, menunjuk sebuah kursi tua di depannya, dan mulai bercerita. Rumah Manggar dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Van der Velde, katanya dengan suara yang serak. Ia dan istrinya tinggal di sana selama bertahun-tahun sebelum mereka ditemukan bunuh diri. Tapi bukan itu cerita yang sesungguhnya. Pak Slamet mendekatkan wajahnya kepadaku, suaranya berbisik. Kuntilanak merah bukanlah Van der Velde atau istrinya. Ia adalah seorang wanita lokal bernama Sari yang bekerja sebagai pembantu di sana. Matanya menatapku lurus. Ia dibunuh oleh istri Van der Velde karena cemburu. Jasadnya disembunyikan di bawah lantai rumah. Sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya, ia bersumpah untuk membalas dendam. Cerita Pak Slamet selaras dengan apa yang kualami. Tapi mengapa disebut kuntilanak merah? Pak Slamet menggelengkan kepalanya. Ada yang bilang, Sari memakai gaun merah pada hari ia meninggal. Ada juga yang bilang gaunnya berlumuran darah dari luka-lukanya. Aku bertanya apakah ada catatan atau jurnal dari keluarga Van der Velde yang bisa memberikan petunjuk. Pak Slamet menggeleng. Saya sudah mencari, Tuan. Tapi saya tidak menemukan apapun. Aku kembali ke rumah Manggar sore itu. Kata-kata Pak Slamet terus terngiang di telingaku. Jasadnya disembunyikan di bawah lantai rumah. Aku memasuki rumah itu, berjalan melewati debu dan sarang laba-laba. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Aku mulai mengetuk setiap papan lantai, mencari suara yang berbeda. Tiba-tiba, di ruang tamu, aku menemukan sebuah papan lantai yang longgar. Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Di bawahnya, ada sebuah kotak kayu jati tua yang terbungkus kain. Kotak itu berisi sebuah buku harian usang, tulisan tangan seorang wanita, dengan tinta yang sudah pudar. Buku harian itu milik Nyonya Van der Velde, istri sang arsitek. Aku membuka halamannya. Tulisan-tulisan itu dimulai dengan kegembiraan dan kebahagiaan, tentang kehidupan baru mereka di rumah Manggar. Namun, seiring berjalannya waktu, tulisannya berubah menjadi ketakutan dan paranoia. Ia menulis tentang suaminya yang berselingkuh dengan Sari, pembantu mereka. Ia juga menulis tentang kejadian-kejadian aneh di rumah itu, seperti suara tangisan, bayangan yang bergerak di sudut mata, dan aroma bunga melati yang menyengat, yang konon merupakan aroma khas kuntilanak. Kemudian, aku menemukan sebuah entry yang membuatku merinding. Aku harus mengakhiri semua ini, tulisnya. Ia tidak akan pernah meninggalkanku. Ia akan selalu kembali. Entry terakhirnya, hanya berisi satu kalimat, ia mengenakan gaun merah. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku. Aku melihat sekeliling. Jendela-jendela yang kosong itu seolah menatapku, seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari balik kegelapan itu, dari balik bayangan yang menari di dinding. Aku kembali ke rumah Manggar dengan buku harian Nyonya Van der Velde di tanganku. Aku merasa bahwa kunci untuk memecahkan misteri kuntilanak merah ada di dalam buku itu. Aku duduk di ruang tamu yang dingin. Di tempat yang sama aku menemukan buku harian itu. Aku membacanya lagi, kali ini lebih teliti, lebih lambat. Aku menemukan detail-detail kecil yang tidak aku sadari sebelumnya. Nyonya Van der Velde tidak membunuh Sari. Itu adalah suaminya, Van der Velde. Ia membunuh Sari karena ia takut perselingkuhannya akan ketahuan. Nyonya Van der Velde mengetahui semuanya. Ia tidak membocorkan rahasia suaminya, melainkan menyembunyikan jasad Sari di bawah lantai rumah. Di tempat yang sama aku menemukan buku harian itu. Ia merasa bersalah dan takut akan karma. Ia mencintai suaminya, tetapi ia juga merasakan belas kasihan yang mendalam untuk Sari. Ia tidak bisa hidup dengan kenyataan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Kemudian, aku menemukan entry yang menjelaskan mengapa Sari menjadi kuntilanak merah. Sebelum meninggal,
Sari memakai gaun merah yang ia jahit sendiri, hadiah dari Van der Velde sebagai tanda cinta mereka yang terlarang. Gaun itu adalah simbol cinta Sari yang tulus. Setelah ia meninggal, gaun itu menjadi simbol dendamnya. Ia tidak bisa pergi dengan tenang, karena cintanya telah dikhianati dan hidupnya dicabut dengan kejam. Rohnya terperangkap di antara dua dunia, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka karena amarah dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Aku juga menemukan sebuah peta kecil yang digambar di salah satu halaman. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah sumur tua yang sudah kering di halaman belakang rumah. Ada sebuah panah yang menunjuk ke sumur itu, dan tulisan kecil di bawahnya, cincin. Aku merasa ini adalah petunjuk penting. Aku segera pergi ke halaman belakang rumah dan mencari sumur tua itu. Sumur itu sudah kering, ditumbuhi lumut dan dedaunan, seolah-olah sudah lama sekali terlupakan. Aku melihat ke dalam. Di dasarnya, aku melihat sebuah kotak kecil. Aku menggunakan tali dan ember untuk mengambilnya. Kotak itu berisi sebuah cincin perak dengan ukiran nama Van der Velde dan Sari. Cincin itu adalah cincin pertunangan mereka. Aku merasa sedih. Kisah cinta tragis ini telah berakhir dengan cara yang mengerikan, sebuah tragedi yang berlumuran darah dan pengkhianatan. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Bukan suara nyanyian yang merdu, melainkan tawa cekikikan yang mengerikan, tawa yang menusuk gendang telingaku. Aku berbalik. Di depanku, berdiri sosok wanita dengan gaun merah yang sudah usang dan robek. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya pucat dan matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Ia adalah kuntilanak merah. Aku mundur, tubuhku gemetar. Aku tidak bisa bergerak, ketakutan mengikat kakiku. Kuntilanak merah melayang ke arahku, senyum sinisnya membuatku merinding. Kamu telah menemukan rahasia kami, katanya dengan suara yang serak, seperti suara ranting yang patah. Sekarang, kamu harus mati. Ia mengulurkan tangannya, kukunya panjang dan tajam, siap untuk mencabut nyawaku. Aku memejamkan mata, menunggu kematian. Namun, tidak ada apa-apa. Ketika aku membuka mataku, kuntilanak merah sudah pergi. Aku mendengar suara bisikan di sekitarku, suara tangisan dan bisikan, seolah-olah roh-roh di sana sedang berbicara kepadaku. Mereka bercerita. Aku kembali memejamkan mata, namun kali ini bukan karena ketakutan. Aku merasakan bisikan-bisikan itu menyelimutiku. Mereka bukan suara yang menakutkan, melainkan suara yang penuh kesedihan, suara yang ingin didengar. Mereka adalah arwah-arwah yang terperangkap, yang ingin menceritakan kisah mereka yang sesungguhnya, kebenaran di balik mitos yang menakutkan. Mereka bercerita tentang cinta terlarang antara Sari dan Van der Velde. Kisah ini dimulai dengan keindahan dan berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Van der Velde, seorang pria yang sudah menikah, jatuh cinta pada Sari, pembantunya yang muda dan cantik. Sari membalas cintanya. Mereka saling mencintai secara diam-diam, bertemu di balik bayangan pepohonan, saling berbagi rahasia, dan saling berjanji untuk bersama. Suatu hari, Van der Velde memberinya cincin perak sebagai tanda cintanya. Mereka berjanji untuk kawin lari, meninggalkan kehidupan mereka yang terlarang untuk memulai hidup baru. Namun, Nyonya Van der Velde, yang cemburu dan marah, menemukan cincin itu. Ia memergoki mereka berdua, dan dalam sebuah luapan amarah yang tak terkendali, ia mengambil pisau dan menusuk Sari. Van der Velde, yang ketakutan dan tidak berani membela Sari, hanya bisa menyembunyikan jasadnya di bawah lantai rumah. Di tempat yang sama aku menemukan buku harian itu. Ia merasa terlalu lemah untuk menghadapi istrinya, terlalu pengecut untuk mengakui cintanya pada Sari. Nyonya Van der Velde kemudian bunuh diri karena merasa bersalah, tidak bisa hidup dengan dosa yang telah ia perbuat. Roh-roh di sana bercerita kepadaku bahwa mereka terperangkap di rumah Manggar, tidak bisa pergi dengan tenang. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan. Kuntilanak merah, yang adalah Sari, tidak bisa membalas dendam. Ia tidak bisa melukai Nyonya Van der Velde, karena ia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Dan Nyonya Van der Velde, yang adalah pembunuhnya, tidak bisa pergi, karena rasa bersalah dan ketakutan mengikatnya ke rumah itu. Mereka terperangkap dalam dendam dan rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Mereka adalah korban dari sebuah tragedi yang mengerikan. Aku menyadari bahwa kuntilanak merah tidak ingin menyakitiku. Ia ingin aku membantunya.
Ia ingin aku mengakhiri lingkaran setan ini. Aku adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran, yang bisa melihat di balik mitos yang menakutkan. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan kedamaian kepada mereka. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku mengumpulkan semua barang-barang milik Sari dan Van der Velde, termasuk buku harian Nyonya Van der Velde, cincin perak, dan selembar kain yang dulunya adalah bagian dari gaun merah Sari. Aku membawa semua barang itu ke halaman belakang, ke sumur tua. Aku membakar semuanya, membiarkan api melahap semuanya, termasuk kebencian dan rasa sakit yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ketika api mulai menyala, aku melihat bayangan Sari dan Van der Velde berdiri di depanku. Mereka saling berpegangan tangan, senyum di wajah mereka. Kemudian, mereka menghilang, bersama dengan kuntilanak merah. Aku merasa bahwa aku telah mengakhiri lingkaran setan ini. Aku merasa lega, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundakku. Bagian 5, Jejak Kuntilanak Merah. Setelah kejadian di sumur, aku kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertahun-tahun yang tak ku ketahui telah terangkat dari pundakku. Tapi di sisi lain, ada sensasi aneh, seperti seseorang yang baru saja menyaksikan keajaiban yang melampaui logika dan nalar. Aku mulai menulis, bukan lagi sebagai seorang fotografer dokumenter yang objektif, melainkan sebagai seorang saksi mata yang ingin berbagi kebenaran. Aku merangkai setiap detail, mulai dari kabut pertama yang menyelimuti bukit hingga bisikan arwah yang memohon bantuan. Kisahku, yang kuanggap sebagai pengakuan pribadi, ternyata menyebar dengan cepat. Kisah Kuntilanak Merah, yang dulunya hanya sebuah cerita horor lokal, kini menjadi legenda yang lebih manusiawi. Orang-orang yang datang ke rumah Manggar tidak lagi mencari ketakutan, melainkan mencari penghormatan. Mereka membawa bunga, menaruhnya di pagar rumah, dan berdoa untuk kedamaian Sari dan Van der Velde. Beberapa bulan kemudian, rasa penasaran yang tak kunjung padam mendorongku untuk kembali. Aku harus melihat dengan mataku sendiri apa yang telah terjadi pada rumah Manggar. Saat menaiki bukit, udara terasa berbeda. Kabut yang dulunya tebal dan mencekam kini menipis, digantikan oleh cahaya matahari yang menembus celah-celah pepohonan. Pepohonan di sekitarnya tampak hidup, dan bahkan pagar besi yang berkarat seolah tidak lagi terlihat menyeramkan. Rumah itu sendiri, yang dulunya angker dan penuh dengan energi negatif, kini terasa tenang dan damai. Aku menghela napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku merasa bahwa aku telah menyelesaikan sebuah misi besar, sebuah tugas yang tak pernah kuminta, tetapi telah diberikan kepadaku. Aku mengeluarkan kameraku dan mulai mengambil foto. Kali ini, setiap jepretan terasa berbeda. Aku tidak lagi mencari bayangan atau suara-suara aneh. Aku hanya ingin mengabadikan kedamaian yang ada. Aku mengambil foto ruang tamu yang dulunya mencekam, kini terlihat seperti ruang kosong yang ditinggalkan. Aku mengambil foto kamar tidur yang dulunya penuh dengan kesedihan, kini terlihat seperti kamar kosong yang menanti untuk diisi. Aku mengambil foto di halaman belakang, di dekat sumur tua. Tidak ada suara cekikikan yang mengerikan, tidak ada kehadiran yang menusuk. Hanya ada keheningan. Aku merasa bahwa cerita ini telah berakhir. Namun, ketika aku pulang dan mengunduh foto-foto dari kartu memori, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdetak kencang. Ada sebuah foto yang tidak aku ingat pernah kuambil. Itu adalah foto halaman belakang rumah, tetapi ada bayangan seorang wanita dengan gaun merah, sedang tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang menakutkan, melainkan senyum yang tulus, penuh dengan kebahagiaan dan terima kasih. Di bawah foto itu, ada sebuah tulisan kecil yang ditulis dengan tangan, seolah-olah ditulis oleh arwah itu sendiri. Terima kasih. Aku terdiam, memandangi layar komputerku. Aku menyadari bahwa aku tidak mengakhiri kisah ini. Aku hanya mengubahnya. Kuntilanak merah tidak pergi. Ia masih di sana, di rumah Manggar, menjaga rumah yang dulunya adalah tempat penderitaan, tetapi kini adalah tempat kedamaiannya. Aku tersenyum. Aku tahu bahwa ia akan selalu berada di sana, sebagai penjaga rahasia yang dulunya tersembunyi. Dan untukku, ia akan selalu menjadi teman yang paling misterius dan paling luar biasa yang pernah ku kenal. Setelah kejadian itu, hidupku kembali normal. Aku melanjutkan proyek fotografiku, menulis artikel, dan berbagi pengalamanku tentang rumah Manggar.
Kisah kuntilanak merah yang dulunya menakutkan, kini menjadi cerita yang menyentuh hati banyak orang. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Foto terakhir yang muncul di kartu memori kameraku. Bayangan seorang wanita dengan gaun merah yang tersenyum. Senyum itu terasa begitu tulus, seolah-olah ia berterima kasih. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mata bayangan itu tidak terlihat menyala merah seperti yang kulihat saat pertama kali ia muncul. Matanya terlihat normal, seperti mata manusia biasa. Hal ini membuatku berpikir, apakah itu benar-benar Sari, atau ada arwah lain di sana? Aku kembali ke rumah Manggar, kali ini dengan niat yang berbeda. Aku tidak mencari ketakutan, melainkan mencari jawaban. Aku ingin tahu siapa wanita di dalam foto itu. Apakah ia adalah Sari yang telah damai, atau ada arwah lain yang telah mengambil tempatnya? Ketika aku sampai di rumah Manggar, aku merasakan hawa yang berbeda. Bukan hawa dingin yang mengerikan, melainkan hawa sejuk yang menenangkan. Aku masuk ke dalam rumah. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya ada debu dan keheningan. Aku mengambil foto di setiap sudut ruangan, di setiap sudut rumah. Aku tidak menemukan apapun. Aku kembali ke halaman belakang, ke sumur tua yang dulunya adalah tempat aku membakar barang-barang Sari dan Van der Velde. Aku melihat ke dalam sumur. Di dasarnya, aku melihat sebuah benda. Aku turun ke dalam sumur, mengambil benda itu. Itu adalah sebuah kotak musik kecil. Aku membukanya. Kotak musik itu memainkan sebuah lagu yang sangat familiar, lagu yang aku dengar di malam pertama aku datang ke sini, lagu yang dulunya dinyanyikan oleh Kuntilanak Merah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara lagu itu tidak menyeramkan. Suaranya merdu, seperti suara nyanyian pengantar tidur yang dulunya aku dengar. Aku menyadari bahwa lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Sari kepada anak-anak kecil. Lagu itu adalah lagu yang ia nyanyikan sebelum ia dibunuh. Aku merasa bahwa aku telah salah paham. Aku tidak mengakhiri lingkaran setan. Aku hanya memberinya kedamaian. Kuntilanak merah tidak pergi. Ia hanya berubah. Ia tidak lagi arwah yang dendam, melainkan arwah yang menjaga rumah itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Aku berbalik. Di belakangku, berdiri seorang wanita tua. Ia tersenyum, matanya berbinar. Kamu telah menemukan rahasianya, katanya. Kamu telah menemukan kebenaran. Ia memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Pak Slamet. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang kuntilanak merah. Ia mengatakan bahwa ia telah menunggu seseorang untuk datang. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat kuntilanak merah sejak ia masih kecil. Ia mengatakan bahwa kuntilanak merah tidak pernah menyakitinya. Ia hanya datang untuk bermain, menyanyikan lagu untuknya, dan menceritakan kisah-kisah. Aku merasa lega. Aku tahu bahwa kuntilanak merah tidak jahat. Ia hanya ingin seseorang untuk menemaninya. Aku tahu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan rumah Manggar. Ia akan selalu berada di sana, sebagai penjaga, sebagai teman. Setelah percakapanku dengan anak Pak Slamet, Dewi, aku merasa semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Ternyata, kisah yang aku dengar dari penduduk setempat dan bahkan dari Pak Slamet sendiri, bukanlah kebenaran yang utuh. Mereka hanya melihat sebagian dari gambaran besar. Dewi menjelaskan bahwa kuntilanak merah bukanlah satu-satunya arwah yang gentayangan di rumah Manggar. Ada arwah lain, yang lebih tua dan lebih kuat. Arwah itu adalah arwah Nyonya Van der Velde. Ia yang menciptakan mitos kuntilanak merah sebagai cara untuk menakut-nakuti orang agar tidak mendekati rumah itu. Ia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika aku membakar barang-barang Sari dan Van der Velde, aku tidak hanya memberikan kedamaian kepada mereka. Aku juga secara tidak sadar memecahkan lingkaran setan yang mengikat Nyonya Van der Velde. Setelah barang-barang itu hancur, ikatan antara ia dan rumah Manggar melemah. Ia tidak lagi bisa menciptakan ilusi atau menakut-nakuti orang. Ia tidak lagi bisa mengendalikan kuntilanak merah. Kuntilanak merah, yang dulunya adalah Sari, kini bebas. Ia tidak lagi terperangkap dalam dendam atau kebencian. Ia bisa pergi dengan tenang. Namun, ia memilih untuk tinggal. Ia memilih untuk menjadi penjaga rumah Manggar. Ia memilih untuk tetap di sana, menjaga rumah yang dulunya adalah tempat penderitaannya, tetapi kini adalah tempat kebahagiaannya. Aku merasa lega.
aku telah menemukan kebenaran. Aku telah menemukan jawaban. Aku merasa bahwa aku telah menyelesaikan misiku. Aku telah memberikan kedamaian kepada semua arwah di rumah Manggar. Aku kembali ke kota, kembali ke kehidupanku yang normal. Namun, ada satu hal yang tidak pernah aku lupakan. Senyum kuntilanak merah. Senyum yang tulus, senyum yang penuh cinta. Tahun-tahun berlalu sejak aku terakhir kali meninggalkan rumah Manggar. Kisahku, yang kuabadikan dalam sebuah buku berjudul Kabut Merah di Manggar, menjadi bestseller dan mengubah takdirku. Aku kini bukan lagi sekadar fotografer, tapi juga seorang penulis yang dikenal karena mengungkap sisi lain dari sebuah mitos. Uang dari penjualan bukuku dedikasikan sebagian besar untuk mendanai renovasi rumah Manggar. Aku ingin tempat itu, yang dulunya penuh duka, menjadi tempat yang penuh makna. Beberapa tahun kemudian, aku kembali. Jalan menuju bukit tidak lagi sepi, tapi ramai oleh turis dan penduduk lokal. Kabut yang dulu selalu ada, kini hanya muncul sesekali, seperti selubung tipis yang malu-malu. Aku melihat rumah Manggar, yang sudah berdiri gagah dengan cat putih bersih dan jendela-jendela yang terawat. Rumah itu telah diubah menjadi museum, sebuah memorial untuk kisah tragis yang kini dikenal dunia. Aku melangkah masuk, merasakan atmosfer yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk atau bisikan misterius. Hanya ada kehangatan dan rasa hormat yang mendalam. Di dalam, sebuah pameran besar menceritakan sejarah rumah Manggar secara kronologis. Foto-fotoku dipajang di dinding, termasuk foto-foto mengerikan yang berhasil kuambil saat pertama kali datang. Di bawahnya, ada narasi yang menjelaskan setiap kejadian, dari kisah cinta Van der Velde dan sari yang terlarang hingga dendam Nyonya Van der Velde. Aku melihat pengunjung, mulai dari anak-anak sekolah hingga orang tua, menatap foto-foto itu dengan mata penuh minat. Mereka tidak lagi ketakutan, melainkan terpesona oleh cerita di baliknya. Di akhir pameran, sebuah ruangan kecil didedikasikan khusus untuk kuntilanak merah. Di tengah ruangan, ada sebuah patung berukuran manusia, seorang wanita yang anggun, mengenakan gaun merah yang terbuat dari kain yang halus dan berkilau. Itu adalah patung Sari. Wajahnya tidak pucat dan menyeramkan, melainkan damai, dengan senyum tipis di bibirnya. Di kakinya, ada plakat kuningan yang berkilau. Di plakat itu terukir sebuah tulisan yang singkat, namun begitu bermakna, untuk kuntilanak merah, penjaga rumah Manggar. Aku tersenyum, merasakan kebanggaan yang meluap-luap. Aku telah berhasil memberikan kedamaian kepada semua arwah di sana. Saat aku keluar dari museum, langkahku terasa ringan. Di luar, ada seorang anak kecil, mungkin berusia 8 tahun, sedang melihat ke arah jendela museum. Matanya berbinar, penuh kekaguman. Ia menoleh ke arahku, lalu berbisik kepada ibunya dengan suara yang polos, "Kuntilanak merah." Aku tersenyum, menyadari bahwa ia tidak mengatakan itu dengan ketakutan, melainkan dengan kekaguman. Aku tahu bahwa kuntilanak merah tidak akan pernah pergi. Ia akan selalu berada di sana, sebagai penjaga, sebagai teman, sebagai penjaga rahasia yang dulunya tersembunyi. Tamat.